Survei nasional terbaru SMRC tanggal 30 April 7 Mei menunjukkan Ganjar Pranowo terus melesat dengan meraih dukungan 39,2%, sedangkan Prabowo stagnan di angka 32,2%, sedangkan Anies Baswedan terjun bebas di angka 19,7%. Ya, kalau kita amati ya, terutama dalam beberapa waktu terakhir, 2 atau 3 bulan terakhir, di sana terlihat ada tarik-menarik dukungan, terutama antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pertanyaannya mengapa? Karena pada saat yang sama kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan pada suara Anies, gitu ya. Mengapa ada tarik-menarik dukungan antara Ganjar dan Prabowo? Karena kedua tokoh ini sama-sama dipersepsikan sebagai kelanjutan kira-kira begitu dari Presiden Jokowi. Yang keduanya itu kira-kira menekankan kontinuitas pembangunan dilakukan oleh Pak Jokowi. Simulasi 3 nama kita menemukan satu pola yang konsisten di mana Ganjar Pranowo unggul paling atas, kemudian disusul Prabowo Subianto, dan yang ketiga Anies Baswedan dengan selisih masing-masing itu di atas margin of error, sehingga kita bisa menyatakan bahwa untuk saat ini Ganjar Pranowo unggul dibanding Prabowo Subianto, sementara Prabowo Subianto juga unggul pada Anies Baswedan. Nah, kita memang melihat ada perkembangan di dalam setidaknya 1 bulan terakhir, di mana suara pada Ganjar Pranowo ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tren elektabilitas Capres 2024 di survei SMRC menunjukkan Ganjar naik sedangkan Anies turun. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis tren elektabilitas 3 tokoh yang berpotensi bertarung di Pilpres 2024. Hasilnya, tren elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami peningkatan. Dalam survei itu, tren elektabilitas Anies Baswedan mengalami penurunan, sedangkan Prabowo Subianto cenderung stagnan. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani menjelaskan dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 39,2% dalam 2 tahun terakhir, yakni dari Mei 2021 ke Mei 2023. Sedangkan Anies cenderung menurun dari 23,5% menjadi 19,7%. Adapun Prabowo cenderung stagnan dari 34,1% menjadi 32,1%. Dalam sebulan terakhir, dukungan kepada Ganjar menguat setelah ia dideklarasikan sebagai capres dari 33,2% di awal April 2023 menjadi 39,2% di awal Mei 2023 atau naik sebesar 6%, kata Denny saat memaparkan hasil survei secara virtual pada Jumat 12 Mei 2023. Dia mengatakan Prabowo relatif stabil dari 31,5% menjadi 32,1%, sementara dukungan kepada Anies turun dari 24,2% menjadi 19,7%. Ganjar terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir, ungkapnya. Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu, dipilih secara random 1.220 responden dengan metode multistage random sampling. Respon rate atau respon yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.020 atau 84%. Sebanyak 1.020 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sekitar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka lewat pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti,
waktu wawancara lapangan dilakukan pada tanggal 30 April sampai 7 Mei 2023. Hasil survei indikator. Warga DKI jagokan Ridwan Kamil jadi cawapres di Pilpres 2024. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru yang mereka lakukan di DKI Jakarta. Dalam hasil survei tersebut, mereka menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil, yang paling pantas menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Tidak hanya itu, pejabat yang akrab dipanggil RK tersebut juga masuk dalam top of mind calon Gubernur DKI. Ridwan Kamil lebih unggul dari 18 nama besar lainnya. Ridwan Kamil paling banyak dianggap paling pantas sebagai calon wakil presiden dengan 21,5%, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis hasil survei yang disiarkan secara daring, dikutip pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam hasil survei tersebut, Ridwan berada di atas Sandiaga Uno dengan 15,4% dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 12,7%. Hasil survei cawapres kembali disampaikan oleh Indikator Politik Indonesia lantaran mereka menilai bahwa pemilihan cawapres dalam Pilpres 2024 sangat penting. Bahkan Burhanuddin menyebut peran cawapres dalam Pilpres nanti sangat krusial oleh pemilik hak suara di Jakarta. Pada Pilpres nanti, Ridwan dinilai sebagai figur yang layak menjadi cawapres. Mantan wali kota Bandung itu menjadi satu-satunya tokoh yang survei cawapresnya berada di atas 20%. Tidak hanya itu, Ridwan masuk dalam jajaran top of mind sebagai salah satu tokoh yang dinilai berpeluang menjadi calon gubernur DKI dengan pemilih sebanyak 7,4%. Ridwan hanya kalah dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ketika nama Ahok dihilangkan dalam survei, Ridwan yang paling banyak dipilih. Dalam simulasi 8 nama misalnya, elektabilitasnya sebagai calon gubernur DKI mencapai angka 23,3%. Dalam simulasi tersebut, elektabilitas Ridwan mengalahkan Sandiaga Uno dengan perolehan suara sebesar 19,5% dan AHY sebesar 11,3%. Ketika Indikator Indonesia mengerucutkan kembali nama-nama yang bisa dipilih dalam pemilihan gubernur DKI tahun depan menjadi 6 nama tanpa Sandiaga Uno, RK kembali berada di posisi teratas. Kalau Sandi di take out, Ridwan Kamil itu melejit sendirian. Nama yang lain agak tercecer, Ridwan Kamil mendapatkan suara sebesar 35,7%, jelasnya. Kesimpulannya, lanjut Burhanuddin. Hasil survei Indikator Indonesia memotret jika Ahok tidak disertakan dalam survei calon gubernur DKI dalam pemilu 2024, elektabilitas Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno meningkat paling besar. Ini terutama karena mereka sudah sangat populer. Hampir semua warga DKI Jakarta tahu Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Terang dia. Dalam survei Indikator Politik Indonesia melakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode multistage random sampling. Respon yang disurvei merupakan WNI di Jakarta yang sudah memiliki hak pilih.